Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan yang ke-6, part 2, yang akan membahas tentang lapisan jaringan atau network layer. Di part 1 kemarin kita sudah bahas tentang transport layer atau lapisan transport, di mana kita sudah mengenal tentang apa itu transport layer ya, fungsi dan peran transport layer, protokol di transport layer, dan juga aplikasinya. Baik, untuk part 2 ini, bagian kedua, di minggu ke-6 ini akan kita bahas network layer atau lapisan jaringan, di mana lapisan jaringan ini akan ada banyak sekali pembahasan, ya, karena memang kita akan belajar jaringan, sehingga di network layer inilah kita banyak belajar tentang jaringan, gitu ya. Di sini nanti akan ada IP addressing, ya, pengalamatan, kemudian ada routing, ya, kemudian IP addressing sendiri dibahas nanti ada 2 pertemuan, ya, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian juga ada routing, ya, routing nanti ada routing statik dan dinamis dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke data link layer dan juga nanti physical layer, dan kemudian kita belajar tentang media jaringan dan sebagainya. Baik, karena ini pembahasannya banyak, ya, ada beberapa kali pertemuan. Di network layer ini ada sekitar 4 kali pertemuan membahas khusus network layer, karena memang kita lagi fokus ke belajar jaringan, gitu ya. Baik, untuk memulainya kita langsung saja saya munculkan slide, kita share slide yang sudah saya siapkan, yaitu network layer, saya share, kemudian saya jalankan, dan saya posisikan lebih dahulu gambar saya biar lebih jelas. Baik, kita bahas network layer atau lapisan jaringan. Apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari fungsi atau peran dari network layer, kemudian protokol komunikasi data di network layer, kemudian konsep pengalamatan logis atau logical addressing, ya, ada konsep pemanfaatan IP, ya, karena di network layer ini ada satu-satunya protokol di network IP, di network layer adalah IP, ya, internet protokol. Kemudian konsep routing, ya, kemudian algoritma routing, ya, prinsip kerja router, dan konsep gateway. Ini akan kita bahas di sini di pertemuan kali ini, masih lebih globalnya, gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada IP versi 4, versi 6, ada routing dan sebagainya. Baik, langsung saja di pendahuluan bahwa fungsi utama dari layer network atau lapisan jaringan ini adalah addressing dan routing, ya, pengalamatan dan routing, di mana di sini setiap device yang akan dihubungkan ke dalam jaringan tentu harus dikasih alamat, ya, dan alamatnya itu bisa benar, ya, dan nanti bisa dijangkau dan seterusnya. Sehingga di situ kalau ada alamat di luar jaringan, ya, kemudian di situ ada router dan nanti pasti ada routing, gitu ya. Perangkatnya ada router, kemudian algoritmanya adalah routing. Kita routingkan untuk mencarikan jalur terbaik untuk dilewati, ya, menuju ke destinasi, seperti itu. Jadi routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Kemudian pengalamatan pada jaringan ini merupakan pengalamatan secara logik, sehingga di situ dikenal dengan logical addressing, ya. Anda masih ingat bahwa di aplikasi itu ada specific addressing, ya, di transport itu ada port addressing, di network layer itu ada yang namanya logical addressing, dan di network access nanti ada physical addressing. Kemudian kita lanjut, ya, pengamatan logik, ya, logical addressing. Di sini biasa disebut dengan IP address, ya, ada addressing, ya, IP address, dan IP address itu di-assign ke semua node, ke semua host, ke semua device untuk bisa terhubung ke jaringan, ya. Jadi ada banyak host di situ yang memiliki IP. Nomor IP ini diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Jadi komputer-komputer yang terhubung ke jaringan itu harus memiliki alamat, ya, namanya alamat itu, ya, IP address tadi, ya, sehingga nanti kita kalau mau menjangkau sebuah komputer di luar jaringan, ya, tentu kita harus mengetahui network address-nya. Kalau di dalam lokal, ya, lokal itu IP. Nah, untuk sampai ke tujuan, ya, alamat itu mesti gabungan antara IP dan MAC address, ya, sebagai physical addressing-nya, sebagai identitas dari perangkatnya, gitu ya. Kemudian kalau di luar jaringan,
tentunya kita juga menggunakan IP, ya, di mana di situ ada network ID-nya, ya. Setelah itu nanti akan dipetakan ke menggunakan address resume protokol, ya, untuk menjangkau ke tujuan, host tujuan, ya. Kemudian di situ ada gabungan antara IP dan MAC address-nya. Ya, namun nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC, Network Interface Card, atau kartu jaringan yang memiliki nomor unik, ya, nomor unik dan tidak akan berubah selamanya. Kalau IP address bisa diubah, kalau MAC address ini, MAC address yang ada di NIC ini, ya, itu tidak bisa diubah, ya. Kemudian pengalamatan di dalam jaringan komputer, gitu ya, itu prinsipnya pengalamatannya prinsipnya sama dengan saat kita mengirimkan pos, gitu ya, di mana kode pos akan membawa surat ke kantor pos terdekat, selanjutnya jalan dan nomor rumah akan membawa surat ke rumah. Jadi kode pos itu ibaratnya adalah network ID-nya, ya, IP network-nya, ya, ID-nya. Kemudian habis itu punya IP yang di dalam satu jaringan, ya. Kemudian di situ ada alamat fisiknya, setiap node itu punya MAC address dan seterusnya. Nah, itulah nanti setelah masuk ke jaringan nanti akan dikirimkan ke komputernya yang dituju, ya, menggunakan IP dan juga MAC address, ya, MAC address-nya. Kemudian di sini seperti pengalaman pos, kombinasi alamat rumah dan kode pos, ya. Pengalamatan jaringan merupakan kombinasi dari pengalamatan fisik, MAC address, dan juga pengalamatan logik seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa untuk membawa surat itu ke rumah, ya, itu tentu harus mengetahui network ID-nya, gitu ya. Kemudian network ID, IP network ID-nya, kemudian setelah itu akan dikirimkan ke rumahnya itu, ya, kita harus tahu alamat rumah dan kode posnya, ya. Kode posnya berapa, nanti nomor rumahnya nomor berapa, dan seterusnya itu adalah di MAC address-nya. Jadi kombinasi antara pengalamatan logik dan alamat fisik, ya, fisik dan logik, MAC address dan IP address. Ya, ini pengalamatan di jaringan komputer, addressing di jaringan komputer melibatkan dua layer 2 data link layer, dan layer 3 network layer, gitu ya, lapisan jaringan. Ya, di layer kedua itu ada yang namanya MAC address, ya. MAC address itu yang berada di NIC dan merupakan perangkat yang sebenarnya untuk sebuah device, gitu ya. Ada pada NIC, tidak pernah berubah, dan identitas nyata dari perangkat, ya. Dan itu kita tidak bisa mengubah, gitu ya, karena bawaan dari vendor dan seterusnya. Kemudian layer 3 protokol address untuk logical addressing, ya, itu diset menggunakan software, ya, sistem operasi, dan bisa berubah jika berpindah tempat. Ya, ini di layer 3. Jadi gabungan pengalamatan di jaringan komputer itu merupakan gabungan dari layer 2 dan layer 3. Ya, ini untuk men-settingnya kita bisa menggunakan ini, ya, IP address-nya berapa, subnetnya berapa, gitu ya. Misalkan di sini ada 10.0.0.2, gitu ya, subnet masknya ini slash, berarti kelas C, ya, slash 24, maka di sini 24 porsi networknya, 8 bit porsi hostnya, gitu ya. Kemudian ini kalau kita mau melihat identitas dari komputer kita, gitu ya, kita bisa melihat physical addressing-nya, ya, kita bisa melihat dari command prompt, kemudian ada ketikan ipconfig all, nanti di sini ada physical addressing-nya. Ya, kalau ipconfig saja nanti IP pada Ethernet-nya, ya, Ethernet di local area network-nya, di sini IP address-nya berapa, subnet-nya sama default gateway-nya untuk menuju ke luar, ya, meluar. Kalau ini sudah tidak local area network lagi, tapi sudah ada jaringan luar, ya. LAN juga bisa, tapi sudah menjangkau ada subnet, ya, yang dimana di situ tidak dalam satu subjaringan, misalkan di situ. Nanti kita bahas subnetting juga dan pengembangan device, ya, di menjadi subnet untuk berhubung dalam jaringan. Kemudian config all nanti bisa kita ketahui physical addressing-nya di sini, ya, physical addressing-nya. Kemudian skema IP addressing, ya, untuk IP addressing di sini kita bahas sebagai penjelasan di versi 4 dulu. Nanti di versi 6 kita akan bahas di pertemuan ke-8 atau habis UTS, ya. Kemudian habis itu pertemuan ke-9, 10 nanti ke routing, ya, dan seterusnya sampai pertemuan terakhir, ya, di media jaringan dan seterusnya. Ya, ini konsepnya skemanya IP addressing itu di versi 4, ya, terdiri dari 32 bit. 32 bit itu adalah biner, ya, karena memang jaringan komputer kan digital, ya, sinyal digital, ya, data digital dan sinyal digital.
Di sini dalam wireless ya, wireless atau jaringan kabel, di situ ada 32 bit versi 4 ya, IP versi 4 ada 32 bit ya, 101010 karena biner dan karena digital tadi. Kemudian dari 32 bit ini kalau IP versi 4 dikelompokkan menjadi 888 ya, ini 8 bit dipotong, 8 bit dipotong, 8 bit dipotong yaitu sampai 4 blok. Nah, nanti di sini akan menjadi seperti ini ya, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Karena IP address itu menggunakan format desimal ya, maka binernya harus dikonversi ke dalam format desimal. Ya, kita harus bisa mengkonversi bilangan. Pertemuan besok, pertemuan ke-7 kita akan bahas IP addressing versi 4 ya, nanti kita akan belajar juga konversi bilangan ya, dari biner ke desimal, desimal ke biner, kemudian desimal ke oktet ya, kemudian oktet ke desimal ya, kemudian desimal ke hexadesimal dan seterusnya. Kita akan bahas konversinya di pertemuan ke-8 besok ya, minggu ke-8. Minggu ke-7, minggu 8 nanti kita bahas yang IP versi 6 ya. Kemudian setelah dikonversi akan menjadi seperti ini ya. Ini 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21 gitu ya. Kalau kita mau jumlahkan, karena yang satu ini di posisi sini 128 di sini, nah, ditambah 2 tambah 1 berarti tambah 3 ya. 128 tambah 3 maka 131. Kemudian ini 64 tambah 32 96 gitu ya, 96 tambah 8 ya, 104 tambah 4 108 ya kan, hitungnya seperti itu. Nanti yang dihitung yang 111 ini ya. Kalau yang ini berarti 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2 ya, ini dan seterusnya. Jadi konversi dalam bentuk desimal. Ya, kemudian network layer ya, network layer kemarin di bagian pertama kita sudah bahas transport layer di mana digunakan oleh device sebagai penghubung antar proses atau aplikasi. Kemudian di network layer ini lapisan network digunakan sebagai penghubung antar satu device dengan device lainnya, di mana setiap device itu didesain IP ya, dikasih alamat ya. Jadi ini hubungannya nanti di network layer kita ada addressing, enkapsulasi, routing dan enkapsulasi ya, karena di sini nanti setelah segmen itu diterima oleh network layer kemudian akan dipaket lagi ya, dibungkus lagi yang namanya adalah enkapsulasi. Kemudian setelah itu akan dikirimkan sesuai dengan tujuannya melewati beberapa jaringan ya. Di situ ada router untuk intermediary device-nya, sehingga di situ tugasnya router ini adalah untuk mencarikan, memandu ya, untuk mendapatkan rute terbaik ya menuju ke destinasi. Ya, nanti ada dekapsulasi juga. Dan ini addressing kita bahas 2 kali pertemuan besok, pertemuan ke-7 dan ke-8. Kemudian routing kita bahas ke pertemuan 9, 10 dan seterusnya, nanti melanjutkan materi-materi yang lain ya, ada data link lain, ada physical layer dan sebagainya ya, sampai ke pertemuan ke-14 nanti. Baik, kita langsung ke network layer. Tadi fungsinya ya, di dalam network layer ada addressing, ya, ada encapsulation, decapsulation dan juga ada routing ya. Addressing tentunya setiap device yang dihubungkan dalam jaringan komputer atau dikoneksikan dalam jaringan tentu harus dikasih alamat ya, dan alamat pengalamatan itu harus benar ya, harus benar. Jadi nanti ada IP addressing versi 4 versi 6 bagaimana cara memberikan mengkonfigurasi setiap node ya dengan IP address dan sebagainya. Jadi harus ini, kalau misalkan alamat kita mau menuju ke sebuah device tapi kita nggak tahu alamatnya, maka pesan yang kita kirimkan tidak akan sampai ya. Jadi pengalamatan ini sangat penting sekali dan kita perlu memahami ya. Kemudian kita tahu bisa mengkonfigurasikan, mengalokasikan alamat dalam jaringan dan sebagainya. Kita bahas di pertemuan ke-7 di IP addressing versi 4 dan pertemuan 8 nanti IP addressing versi 6. Kemudian enkapsulasi gitu ya. Di sisi mesin pengirim ya, PDU layer transport segmen akan dienkapsulasi, akan dibungkus lagi ya, ditambahkan header network layer ya, sehingga menjadi PDU layer 3 di mana PDU di layer 3 atau di layer network layer namanya adalah paket ya. Jadi kalau di application layer namanya data, setelah masuk dipecah menjadi segmen, dipecah menjadi data yang namanya PDU-nya adalah segmen. Kemudian segmen-segmen tadi juga diperkecil lagi, dipecah-pecah lagi ya, dan ditambahkan header namanya adalah PDU-nya namanya paket ya. Di mana paket nanti juga dikasih header lagi di data link layer namanya frame ya, dan nanti bisa ke
bit stream ya, diubah ke sinyal sehingga nanti bisa ditransmisikan dalam media. Ya, jadi di sisi pengirim itu ada istilah enkapsulasi, ya enkapsulasi di mana data dari atas ke bawah di lapisan media physical ya nanti di header, kemudian di sisi penerima nanti header itu akan dibuka kembali dan akan menjadi seperti semua nanti diterima oleh penerima ya akan sama persis dengan yang dikirimkan oleh si pengirim ya karena headernya sudah dibuka nanti masuk ke layer satunya dibuka lagi sampai nanti mendapatkan data asli yang dikirimkan sesuai dengan yang dikirim oleh si pengirim seperti itu. Kemudian routing ya routing ini juga sangat banyak dibahas di jaringan karena memang menjadi salah satu pokok pembahasan karena jaringan yang kita bangun tentunya tidak hanya lokal saja di mana dalam satu lokasi dan satu network saja gitu ya kita harus bisa menjangkau jaringan keluar ya sebagai contoh internet gitu ya kalau kita akses internet kan nggak mungkin kita mendapatkan di jaringan yang kita bangun lokal sendiri ya kita harus keluar kita harus tujuan dan harus bisa connect ke internet gitu ya dan itu membutuhkan yang namanya routing ya yang namanya device-nya adalah router intermediary perangkat penghubungnya adalah namanya router di mana di situ router tugasnya adalah mencarikan jalur yang terbaik, path yang terbaik untuk menuju ke destinasinya. Ya. Network layer juga menyediakan layanan untuk memandu jalannya paket agar sampai ke mesin tujuan tadi, ya, di mana device-nya namanya adalah router. Ya. Kemudian router berfungsi untuk memilih jalur dan memandu arah jalannya paket agar bisa sampai ke network yang dituju. Ya, proses inilah yang disebut dengan namanya routing. Kemudian di situ ada yang istilahnya hub ya antar router ya nanti akan berapa router yang dilewati ya nanti ada istilah hub ya setiap router yang harus dilalui oleh paket dalam perjalanannya menuju mesin penerima itu dinamakan hub ya hub. Kemudian ada protokol IP ya di layer 3 ini memiliki protokol yang namanya IP di mana IP ini adalah satu-satunya protokol pada layer 3 yang digunakan untuk membawa data user ya menuju network ya melalui network TCP/IP ya. Kemudian IP versi 4 adalah IP yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya dan sudah IP versi 6 juga sudah digunakan. Nah, nanti makanya kita akan bahas keduanya gitu ya. Untuk karakteristik dari protokol internet protokol ini adalah connectionless sama kayak UDP ya. Connectionless artinya tidak perlu menjalin koneksi sebelum pengiriman data, kemudian base effort, unreliable, tidak ada fitur-fitur untuk menjamin data sampai ke tujuan. Artinya di sini tidak ada retransmission dan pengiriman acknowledgement, di mana delay-nya sangat rendah dan overheat-nya juga sangat kecil sehingga kecepatan bisa lebih diutamakan gitu ya. Kemudian media independent. Ya. Kemudian connectionless ya tadi dikatakan perbedaan connection oriented dan connectionless ya kalau connectionless tidak membutuhkan koneksi terlebih dahulu ya untuk bisa mentransmisikan data kemudian tidak ada retransmission jika ada yang hilang dan tidak ada pengiriman acknowledgement jika paket diterima oleh penerima misalnya itu ya seperti halnya ketika kita mengirim suatu paket tanpa beritahu terlebih dahulu kepada penerima ya bahwa pengirim tidak tahu apakah penerima akan ada atau tidak gitu ya asal dikirimkan aja gitu ya tidak ada koneksi dulu apakah surat telah sampai atau tidak pengirim juga nggak tahu ya apakah penerima dapat membaca surat yang kita kirim atau tidak si pengirim juga tidak tahu jadi asal kita kirimkan ke alamat IP-nya gitu ya tapi di situ tidak ada koneksinya tidak ada ketok pintu dulu ya ini loh saya mau mengirimkan surat mohon diterima dan sebagainya itu tidak ada. Jadi di sini antara pengirim dan penerima tidak tahu, ya tidak tahu apakah dari penerima tidak tahu apakah akan ada datang surat, ya apakah surat akan datang dan kapan surat akan datang dan seterusnya, si penerima juga tidak tahu. Nah ini mengurangi overheat IP dibandingkan jika ada fitur-fitur reliability seperti protokol TCP ya. Ini kalau IP ini sama dengan UDP yang dimana di situ tidak mementingkan koneksi ya, tapi connectionless. Ya, protokol IP bersifat unreliable yang berarti tidak ada fitur-fitur untuk mendukung reliability ya kehandalan. Beberapa paket bisa saja hilang dalam perjalanan dan nanti tidak dikirimkan ulang kalau di sini ya. Header IP menjadi lebih kecil. Ini karena
tadi ya tidak ada apa yang namanya enkapsulasi, di mana di situ ditambahkan header dan ada headernya, ada headernya, tetapi headernya kecil gitu ya, kecil karena memang headernya formatnya hanya beberapa informasi saja yang ditambahkan gitu ya. Header IP menjadi lebih kecil sehingga overheat berkurang dan delay pengiriman paket berkurang, dan ini cocok untuk yang membutuhkan kecepatan ya, tapi di situ mendukung fault tolerance seperti itu. Unlabeled di sini bukan berarti IP tidak dapat digunakan sebagai protokol komunikasi. Ya, unlabeled ini di sini maksudnya adalah IP tidak dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memanage atau merecovery paket-paket code atau hilang seperti halnya dengan yang ada di TCP ya, connection oriented ya. Sehingga di sini header pada IP tidak dibebani dengan fitur yang dibutuhkan untuk pengiriman data reliable seperti acknowledgement dan sebagainya. Di mana untuk tanggung jawab layanan fitur reliability-nya, ya reliability-nya itu diserahkan sebenarnya kepada layer lain yaitu transport layer ya, TCP ya. Kalau misalkan itu ada IP yang memang di situ tidak membutuhkan reliable ya, kehandalan, maka di situ pakai UDP ya di transport layer, kemudian IP di network layer. Kalau membutuhkan itu menjamin atau mengharuskan untuk connection oriented ya, maka di transport layer menggunakan TCP ya, kemudian di network lainnya menggunakan IP, di mana untuk fitur reliability-nya diserahkan sebenarnya pada transport layer seperti itu. Kemudian media independen ya, layer network tidak perlu menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis media yang digunakan pengirim data ya, ini jadi tidak menyesuaikan karena tadi connectional ya, komunikasi IP tidak terbatas pada media spesifik, bisa semua media ya, baik itu kabel, sinyal optik fiber ya, maupun sinyal radio wireless ya, di mana di situ ada karakteristik pada dalam media menjadi pertimbangan layer network adalah MTU, maximum transmission unit ya, ada maksimumnya, sehingga ukuran paket maksimum dalam byte yang bisa ditangani oleh network interface. Ini perlu diperhatikan juga karena memang ada batasan juga ya, sehingga proses komunikasi menjadi baik ya, karena data bisa ditransmisikan secara baik dan lancar ya. Kemudian dalam beberapa kasus router melakukan pemecahan paket menjadi lebih kecil untuk menyesuaikan ukuran paket dengan MTU media yang dituju ya, proses ini disebut fragmentation. Jadi router itu juga melakukan fragmentation ya, untuk memecah paket menjadi lebih kecil untuk menyesuaikan ukuran paket dengan MTU media yang dituju ya, ada proses itu. Kemudian enkapsulasi gitu ya, tadi dikatakan bahwa data dari layer aplikasi kemudian masuk ke transport layer menjadi segmen, kemudian masuk ke network menjadi paket gitu ya, di mana di situ ada penambahan header ya, penambahan header. Kemudian di data link juga ada frame ya, nanti ada penambahan header lagi. Di situ penambahan header, pembukusan paket ya, pembukusan data tadi itu dinamakan enkapsulasi ya, dienkapsulasi. Sehingga di sini header ini isinya apa sih? Header ini isinya informasi-informasi ya, informasi kalau di network layer ada paket headernya dalam bentuk paket ya. Itu ada header, di mana di header itu ada nanti tambahan alamat pengirim, penerima ya, IP source, IP destination dan sebagainya. Nanti ada formatnya ya, dan semuanya itu informasi-informasi itu penting dan digunakan dalam proses komunikasi ya. Router membaca informasi pada IP header ya, ini melakukan proses routing data ya. Untuk melakukan proses routing header di IP ya, di paket headernya ya, IP headernya itu berisi tentang informasi-informasi untuk melakukan proses routing ya. Kemudian dalam TCP IP PDU dalam layer disebut paket, tadi sudah disampaikan di atas. Ya, ini adalah IP header ya. IP header itu di sini ada 32 bit ya, 32 bit yang masing bit ada 8 ya, 1 byte ada 8 bit ya, ada 4 byte yang 32, ada informasi versi, ada IHL-nya ya, type of service ya, packet length, identification dan seterusnya. Ini ada 6 field kunci yang perlu diperhatikan pada IP header ya. IP header ini ada source address, IP source address-nya ini, IP destination address-nya ini. Time to live ya, time to live itu setiap paket yang melewati router ya akan berkurang 1 gitu ya, nanti waktu hidupnya. Kalau misalnya ada routernya ada 120 ya, maka time to live-nya nanti tinggal 7 ya, 20 berarti tinggal
8 gitu karena maksimal 128. Ya, type of service, ya protokol fragment offset, ya kita bisa jelaskan di sini. IP destination address, ya IP mesin yang tuju, IP source address, IP address yang mengirim, ya time to life nanti adalah masa hidup sebuah paket di mana dikurang 1 setelah melewati satu router, ya satu hop, ya kemudian jika mencapai angka 0 maka paket akan di drop, ya ini digunakan untuk menghindari routing loop, ya routing loop. Jadi kalau sudah habis waktunya ya berarti sudah selesai drop, ya tidak kembali ke awal. Seperti itu. Kemudian ada protokol yang digunakan di dalam ini ya, protokol yang digunakan ya, misalkan dalam transport layer tadi ya ada informasi protokol yang digunakan apa, TCP atau UDP misalkan ya. Kemudian ada ICMP dan seterusnya, itu protokolnya yang digunakan. Kemudian tipe of service-nya guna sebagai mekanisme quality of service untuk menentukan prioritas paket, ya kemudian ada fragment offset tadi ada maximum size gitu ya, kemudian dilakukan fragmentation pemecahan paket yang lebih kecil jadi fragment yang kemudian nanti dikirimkan dan seterusnya. Kemudian ada flag, ada field 3 bit digunakan untuk mengontrol dan ada tidaknya fragmentation. Ya ini ada beberapa bagian dalam IP header, IP headernya. Ada informasi-informasi dan ini sangat penting untuk proses komunikasi karena akan ada pengecekan ya dan seterusnya, ada checksumnya. Kemudian ada version ya, versinya mau apa yang digunakan adalah versi 4 atau versi 6 ya. Kemudian ada internet header length menunjukkan ukuran header paket length, header checksum dan seterusnya itu mengecek error pada header paket ya. Paket akan di drop jika terdeteksi error pada header. Kemudian di sini ada pengelompokan device gitu ya. Di sini ada istilah subnetwork atau subnet ya. Di mana di situ salah satu peran dari network layer adalah menyediakan mekanisme pengalamatan dan pengelompokan device ke dalam satu network spesifik. Ya kalau misalkan networknya besar, nanti maka bisa dipecah-pecah menjadi subnet yang ukurannya lebih kecil, ya biar nanti apa gitu ya dikelompokkan itu yang mesti punya tujuan, punya manfaat ya. Pengelompokan ini dapat berdasarkan lokasi ya, misalkan lokasi lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalkan. Kemudian manfaatnya dilihat dari manfaat dan tujuan networknya gitu ya. Jadi membangunnya nanti biar lebih mudah diatur ya, performanya lebih bagus dan seterusnya ya, maka dibuat subnetting ya. Kemudian kepemilikan dan kewenangan misalkan ini ada untuk bagian A, bagian B, bagian C ya, sehingga nanti dibuatkan subnet sendiri ya. Ini tujuannya untuk performance ya, tentunya kinerja jaringan akan semakin bagus ya. Kita ibaratkan kalau kita membangun jaringan besar gitu ya, kita mau mengirimkan sebuah paket data di mana paket data itu akan mencari tujuan itu akan lama gitu ya, karena harus melalui jalan yang berliku-liku dan sebagainya untuk sampai ke tujuan. Kalau ini nanti langsung ke tujuan dan itu lebih efisien karena nanti bisa menggunakan classless gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan hostnya dan nanti bisa langsung menuju ke lokasinya gitu ya. Kalau misalnya ada 2 jalan, sebuah itu dibuat jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya mau alamatnya ke jalan Yudhistira, nanti langsung ke Yudhistira, nanti nomor berapa alamatnya dan seterusnya. Jadi akan lebih kinerjanya lebih bagus ya. Kemudian kita bisa mengatur security-nya ya, kita bisa mengatur setiap subnet itu memiliki security yang masing-masing sehingga bisa lebih aman gitu ya, lebih aman juga. Kemudian manajemen address ya, jadi pengalamatannya itu menjadi lebih enak gitu ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan dari jaringan tersebut ya, berapa host yang dibutuhkan nanti dialokasikan alamat yang sesuai dengan kebutuhan itu, tidak mubazir ya. Jadi kalau misalkan satu jaringan kecil tapi slash-nya 24 nanti ada 255 padahal di situ ada komputernya 5 dan seterusnya, nanti akan mubazir. Makanya ada istilah nanti classless ya, classless menggunakan prefix misalkan 28, 29 misalkan prefix 30 misalkan. Kalau yang kelas full kan ada hanya prefixnya 8, 16, 24 gitu ya, A, B, C yang kita bisa gunakan untuk jaringan dan seterusnya. Jadi ini nanti kita bahas juga subnetting ya, di addressing nanti ada subnetting dan di pertemuan ke-7 nanti kita bahas. Di akhir materi ini juga ada sedikit materi tentang itu dan ada tugas, ya, ada latihan dan nanti
bisa dikerjakan gitu ya. Ya, kemudian kelanjutannya ya untuk subnetting tadi, pengelompokan device-device tadi, kita kenali dulu bahwa di dalam jaringan komputer itu ada 32 bit IP versi 4 gitu ya, di mana dipecah menjadi dua porsi. Yang pertama adalah network portion dan yang kedua adalah host portion ya. Jadi untuk pembahasan ini kelas A misalkan ya, di situ ada 8 portion porsi network, 24 porsi host gitu ya. Kalau kelas B misalkan 16 porsi network, kemudian 16 porsi host gitu ya. Kalau misalkan kelas C berarti 24 porsi network, 8 porsi host gitu ya, seperti itu. Jadi dibagi menjadi dua, kemudian bagian network menunjukkan anggota network mana IP address tersebut, sedangkan host menunjukkan mesin itu sendiri gitu ya. Kemudian dalam satu network yang sama, semua host memiliki bagian network yang sama. Jadi kalau dalam satu jaringan ya pasti memiliki bagian network yang sama gitu ya. Bagian network yang sama. Ya, kemudian total bit yang menunjukkan bagian network disebut dengan prefix length ya. Misalnya kelas C itu ada prefix /24 ya. Kemudian ada tadi routing ya, pembahasan routing. Ya, tadi salah satu di bagian network layer ya pembahasan itu kita akan bahas routing dan ini menjadi pembahasan wajib karena memang kita tidak hanya bekerja pada jaringan lokal saja, tapi kita bisa connect ke jaringan lain ya, contohnya ke internet ya, seperti ini ya. Misalkan ini mau mengakses host yang ada di internet, tentunya harus ada router yang untuk menghubungkan, di mana di situ router ini harus mencarikan path atau jalur untuk menuju ke destinasi yang terbaik gitu ya. Di sini ada algoritma routingnya, ada aplikasinya di sini ya secara dinamis. Melalui gateway-nya ini gitu ya. Untuk ini setiap klien mau keluar ya harus melalui gateway router 1 di interface yang ke bawah ini ya. Jadi itu routing ini kita akan bahas di pertemuan setelah UTS dan akan lebih detail di situ ya. Di mana mesin-mesin dalam satu network saling berkomunikasi tanpa menggunakan device lain network sebagai perantara. Ini yang dalam satu network ya tidak membutuhkan router. Tapi kalau kita mau ke akses ke remote network, kita harus menggunakan router ini ya. Misal sebagai gateway menuju network lain, ya kita membutuhkan router sebagai penghubungnya. Kemudian router memerlukan informasi routing yang mendefinisikan mana paket harus di-forward untuk mencapai tujuan. Ini routing ya, jadi ada tabel routingnya nanti di setiap router ya untuk menjangkau ke tujuan. Kalau node tujuan, ya, tujuan itu tidak terjangkau ya, maka nanti network tujuan tidak terjangkau, maka nanti ya tidak bisa di jalan sana kalau tidak ada routernya gitu ya. Menjangkau sana ya kita harus mencari merutekan gitu ya, merutekan sampai nanti bisa ke tujuan ya. Kemudian dalam proses routing menentukan kemana paket harus menuju gitu ya. Ya berdasarkan nanti network tujuan ya. Jadi untuk routing itu kita membutuhkan yang namanya network tujuan, network ID ya, IP pertama dalam satu subnet. Ya yang nanti di situ yang ada pada header header jaringan ya. Kemudian jika router ini ya tujuan bukan network yang terhubung langsung ya, maka directly connected nanti ya, directly connected ya, maka paket akan di-forward langsung ke host ya. Jika network tujuan tidak directly connected, maka harus di rutekan ya, di-forward ke router selanjutnya dengan cara merutekan. Kalau misalkan ini kan satu LAN ya, ini satu jaringan di mana di sini ini ada juga satu jaringan ya, maka di sini sampai sini bagaimana caranya bisa mengakses. Maka di sini harus dikonfigurasi routernya. Ini routernya juga harus dikonfigurasi. Ini harus dikonfigurasi sehingga PC1 ini bisa mengakses PC2, ya, PC3 dan seterusnya. Jadi perlu dirouterkan ya. Di sini fungsi router ini adalah mencarikan jalur terbaik, the best path ya, menuju ke destinasi ya. Di mana di sini nanti bagaimana caranya bisa menuju ke destinasi gitu ya. Itu adalah routing, dan routing ini menjadi pembahasan pokok juga di mata kuliah jaringan komputer, dan nanti akan ada kita bahas routing statis dan routing dinamis. Apa itu yang kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, mulai ke-9. Kalau ke-7 kan IP tracing versi 4 ya, kemudian IP versi 6 itu di pertemuan ke-8, ke-9 kita bahas routing secara detail. Kemudian gateway ya, ada gateway juga.
routing gateway, di mana ini PC4 ini mau mengakses ke internet gitu ya. Di situ di sini harus ada gateway-nya ya, gateway dari PC4. Tapi kalau di sini misalkan hostnya ada di internet dan kita tidak tahu servernya ada di mana dan IP-nya berapa, nah nanti di sini kita bisa setting dengan yang namanya default gateway ya. Di router ini kita setting juga default gateway-nya gitu ya. Sehingga default gateway bukan untuk mengirim keluar dari network lokal, di mana di sini jika tidak mengetahui, jika host tidak tahu harus kemana mengirim paket, maka host akan mengirimkan ke default gateway-nya. Dan di sini biasanya di ISP-nya gitu ya, nanti akan diserahkan ke ISP untuk bisa mencarikan alamat atau server yang dituju oleh PC4 gitu ya. Di sini ada default gateway ya. Nah, ini kita gunakan perintah ipconfig untuk melihat mengetahui konfigurasi IP address ya. Kemudian ifconfig dan root atau netstat ini ya di Unix atau Linux ya. Kemudian ini untuk memforward paket ke dalam network tujuan untuk menemukan informasi routing ya. Dan nanti ada tabel routing ya, tabel routing ya, mana yang bisa diakses, mana yang tidak dan seterusnya. Itu harus semuanya ada di tabel routing. Kemudian router menunjukkan informasi next hop address ya, yakni IP address dari next hop router di mana paket harus diserahkan agar bisa sampai ke network tujuan. Di sini IP address yang dimaksud adalah network address-nya ya, Semua informasi disimpan dalam tabel routing, kemudian router akan menambahkan informasi root tentang network yang terhubung langsung, dan semua router belum dikonfigurasikan apapun. Ya. Informasi routing dalam tabel routing berisi, jadi tabel routing juga penting ya, karena isinya adalah informasi jaringan yang terhubung, ya jaringan yang bisa diakses atau bisa dijangkau. Kalau tidak ada tabel routing, maka jaringan itu tidak bisa dijangkau. Ya, kalau IP-nya ada di device dari IP hostnya tadi ya, berada di luar jangkauan, ya maka tidak bisa diakses. Ya, maka di sini ada informasi tabel routingnya berisi network tujuan, network hop address-nya, next hop address-nya, dan metriknya, gitu ya, jaraknya dan seterusnya. Nanti tergantung dari algoritma routing yang dipakai, ya nanti kita bahas di pertemuan ke-9 ya. Nah, ini tabel routing ya, semua informasi root oleh router disimpan dalam tabel routing, ya tadi ada dari connected dan seterusnya. Informasi routing dalam tabel routing dapat dibangun dengan dua cara, ada static routing maupun dynamic routing. Ya, static routing ditambahkan secara manual, di dynamic routing kita menggunakan algoritma, protokol, secara aplikasi ya. Kemudian di situ tinggal diaktifkan, ya misalkan contoh protokol routing dinamis, ada RIP, IGRP, OSPF, dan ISIS misalnya gitu. Jadi ada dua mekanisme yang bisa digunakan untuk mengkonfigurasi router, ya untuk melakukan routing, yaitu menggunakan static routing maupun dynamic routing. Kemudian contoh ini ada tabel routing, ya tadi untuk mengenalkan satu sama lain biar nanti semua jaringan bisa terhubung, gitu ya. Nanti ada proses di dalam routernya ada proses routing, gitu ya. Nah, kita bisa melihat IP root-nya, tabel root-nya, ya nanti bisa ini dari router 1 gitu ya, dari router 1 nanti bisa langsung mengenali ini dan mengenali ini gitu ya. Kemudian harus dikonfigurasi ini biar bisa mengenali yang jaringan ini, misalnya jaringan ini, maka harus dikonfigurasi dan nanti saat 20.20.0 nanti dikenalkan di sini ya. 20.20 bla 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 ini via 192.1.2 ya, 1.2 ini kan 2 tadi ya, 1.2 ini maka nanti setelah itu bisa kenal gitu ya, kenal sehingga di situ next hop-nya itu kemudian nanti bisa saling berkomunikasi seperti yang sudah dipraktikkan dalam Cisco Packet Tracer yang sudah saya sampaikan. Bisa dilihat lagi videonya untuk memahami bagaimana proses konfigurasi router gitu ya. Itu masih sudah, nanti bisa materi pengembangannya lagi juga kita masih ada. Itu kemudian default route ya. Ketika router tidak memiliki informasi routing dari network ke yang dituju gitu ya, maka router akan memforward paket tersebut menggunakan default route. Ya, default route itu equal dengan default gateway yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya, di mana di situ nanti akan ada default route-nya adalah ini ya, dari router 1 ya 0000, ini adalah IP-nya, ini subnet NAS-nya ya, melalui ini 192.168.1.2 tadi ya. Jadi ini diroutingkan di sini ya. Tapi kalau tidak ada misalkan ya
nanti akan di default root ya Pak, default root di gateway-nya tadi ya. Kemudian setelah router mendekapsulasi frame dari layer 2, router membaca informasi network tujuan ya, jadi masuk ke network, ya, nanti akan dibuka informasi apa, jika informasi network tujuan ada pada tabel routing maka akan diteruskan ke next hop address ya. Kemudian jika tidak maka network tujuan pada tabel routing, tapi router memiliki informasi default root ya. Kalau misalkan destinasi itu tidak ada di dalam tabel routingnya si penerima, router penerima ya tentunya, maka bisa tapi router memiliki informasi default root ya, default root tadi ya 000 tadi, maka paket akan dikirimkan ke next hop address yaitu default root ya. Biasanya di sini nanti akan ditangani oleh ISP ya yang memberikan IP address-nya tadi. Ya, jika tidak ada informasi network tujuan pada tabel routing dan router tidak memiliki informasi default root, maka paket akan di drop sehingga paket tidak akan sampai ke tujuan ya, karena memang tidak ada jalur menuju ke sana sehingga jalurnya buntu dan itu akan di drop ya. Kemudian router mengkapsulasi ulang paket sebelum melakukan forwarding ke next hop address ya. Demikian. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan tadi, network address, network layer atau lapisan jaringan. Sebenarnya nanti banyak sekali materi sekali lagi ya di network layer ini, dan nanti kita breakdown menjadi beberapa pertemuan ya. Untuk pertemuan kali ini saya kasih tugas biar Anda juga bisa belajar mereview materi dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas tentang subnetting gitu ya, pengelompokan device dalam jaringan, ya, pengelompokan IP dalam jaringan, memecah IP menjadi beberapa bagian, menjadi subnet, gitu ya. Kemudian jelaskan tentang subnetting, konsep subnetting dari IP address, esensi dari subnetting, tujuannya. Kemudian jika diberi net address 192, 198 dan sebagainya ini, maka berapa banyak subnet dan sebagainya nanti kita bahas di pertemuan ke-7. Sebenarnya untuk soal ini masih pertemuan ke-7 IP addressing. Untuk tugas ini nanti dikumpulkan di minggu ke-7 ya, sebelum UAS ya. Sebelum UAS masih kita kasih kelonggaran karena memang materi IP addressing-nya masih akan diberikan di pertemuan ke-7 ya, untuk versi 4. Kemudian ini bisa dicoba ya, dicicil. Kemarin sudah ada di materi Cisco Packet Tracer simulasinya yang sudah saya berikan ke kalian semuanya, dan materinya adalah sama ya. Jadi Anda saya minta untuk mempraktekkan sendiri ya bagaimana membangun, mendesain dan menyimulasikan jaringan komputer seperti pada gambar di sini ya. Kemudian ini juga silakan dikonfigurasi ya, kemudian dites koneksi dan juga disimulasikan mengirimkan paket atau pesan ke dalam ke jaringannya, ke source, ke destinasinya. Kemudian kerjakan tugas ini secara individu ya. Kemudian tugas yang nomor 1 sama nomor 2 dijawab secara lengkap ya dalam bentuk teks saja ya. Kemudian kalau yang ke-3 dan ke-4 nanti Anda harus menyimulasikan menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Kemudian setiap langkah nanti di screenshot dan dikasih penjelasan, jangan lupa penjelasan ya, penjelasan yang lengkap dan detail, komprehensif gitu ya, sehingga Anda benar-benar bisa memahami bagaimana mendesain dan menyimulasikan jaringan komputer melalui tools ya untuk simulasinya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu ke-7 atau paling lambat sebelum ujian tengah semester ya, karena memang materi untuk IP addressing masih di pertemuan ke-7 ya, masih di pertemuan ke-7, sehingga kalian perlu memahami lagi untuk materi IP addressing versi 4 nanti akan saya segera susulkan. Silakan Anda juga pelajari ya, dan Anda kerjakan soal-soal yang saya sebutkan tadi secara individu dengan baik dan sudah selesai dengan cepat gitu ya. Baik, untuk materi network layer atau lapisan network ya di minggu ke-6 bagian kedua ya kan, bagi tadi ada transport dan ada network. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.